Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita insyaallah akan melanjutkan ini pertemuan kita kalau tidak salah yang ke-6 ya, dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang ketiga. Pada pembahasan yang lalu, di pekan kemarin, kita membahas tentang yaitu jabatan sebuah kata dalam struktur kalimat. Ya, karena kita masih membahas tentang isim atau baru membahas tentang isim, maka untuk isim itu ada 3 jabatan saja, yaitu marfu'at, mansubat, dan terakhir ada al-majrurat. Ya, karena isim tidak ada yang majzum ya, maka tidak ada yang majzum. Nah, di marfu'at ada 6 di sini, al-mubtada wal khobar dan seterusnya. Ada isim kana, khabar inna, fa'il dan al-fa'il dan naibul fa'il. Kemudian berikutnya ada yang masuk dalam mansubat. Al-mansubat minal asma. Ini ada 11 dan kemarin sudah kita terangkan satu persatu secara umum ya, karena ini perlu pembahasan masing-masing babnya ya, lebih rinci lagi. Insyaallah nanti akan kita bahas atau nanti lebih rincinya di pelajaran nahwu ya bersama Ustazah Fatimah insyaallah. Kemudian yang ketiga ada al-majrurat. Kemudian ada pertanyaan, kenapa kalau al-marfu'at ada tulisan minal asma, al-mansubat juga minal asma, sedangkan al-majrurat tidak ada al-majrurat minal asma. Alasannya adalah karena tidak perlu menambah minal asma pada al-majrurat. Sebab kalau yang majrur itu pasti isim. Sebab tidak ada fiil yang majrur. Nah, pembahasan berikutnya insyaallah yang menjadi bahasan kita pada siang hari ini yaitu tentang at-tawabi'. Ya, tentang at-tawabi'. Ini perlu kita konsentrasi di sini meskipun mungkin sudah dibahas di nahwu ya. Dan tidak apa-apa kalau misalkan kita belajar Durusul Lughah yang terkait dengan nahwu ya, buku-buku nahwunya dibuka lagi, dibaca dari buku nahwunya karena mungkin lebih jelas penjelasannya apabila melalui buku-buku nahwu ya. Sebab kalau Durusul Lughah ini dia pembahasannya tidak spesifik nahwu ya. Oleh karena itu secara teori tidak begitu banyak. Baik, ini tentang at-tawabi. Mungkin kita mulai dari Ummu Banyu dulu. Silahkan, boleh dibacakan. Nah, Ustaz. At-tawabi'. At-tabi'u huwal ismul musyariku lima qablahu fi i'rabihi mutlaqan. Wa huwa ala arba'ati anwa'in. An-na'tu wat-tawkidu wal-atfu wal-badal. Lanjut Baik, Ustaz. baik. Cukup dulu, nanti setelah ini baru lanjut lagi. Baik. At-tawabi'u. At-tawabi'u ini adalah bentuk jamak ya dari kata at-tabi'.
Ini at-tabi di sini mufradnya ya. Ini at-tawabi adalah bentuk jamaknya. Ya. At-tabi adalah huwal ismul musyarik lima qablahu. Yaitu adalah isim yang menyertai musyarik itu. Atau mengikuti boleh. Ya, menyertai atau mengikuti ya. Lima qablahu dari yang sebelumnya. Jadi dia mengikuti yang sebelumnya. Mengikuti yang sebelumnya. Fi i'rabihi dalam i'rabnya. Dalam i'rabnya. Mutlaqan. Mutlaqan. Yaitu secara umum atau keseluruhan. Kita ulangi lagi definisinya. Definisi tabi adalah wal ismul musyariku. Isim yang mengikuti lima qablahu terhadap isim yang sebelumnya fi i'rabihi dalam i'rab. Cukup ya, dalam i'rab saja gitu. Atau dalam hal i'rab boleh. Mutlaqan secara keseluruhan ya. Jadi intinya itu apa sih tabi itu? Jadi tabi itu adalah isim, ini syarat yang pertama. Boleh nggak dia fiil? Sebetulnya boleh. Cuman di sini kan kita belum bahas fiil ya. Betul ya, kita belum bahas fiil ya. Kita baru bahas isim, al-asma. Seperti marfu'at minal asma, mansubat minal asma. Kita belum bahas fiil sama sekali nih di jilid 3 ini. Jadi ini adalah definisi yang khusus untuk isim dulu. Ini yang pertama, kaidahnya dia harus bentuknya isim. Kedua, ya dia mengikuti. Ngikutin dalam hal apa? Dalam hal i'rab. Mengikuti apa? Mengikuti isim yang ada pada sebelumnya. Wa huwa ala arba'ati anwa'in. Dan dia ala arba'ati anwa'in. Memiliki 4 jenis atau 4 macam. Dia di sini maksudnya apa? Yaitu tabi atau tawabi itu ada 4 macam. Yang pertama adalah an-na'at. Na'at, wa taukid, wal atof, wal badal. Ini boleh dibaca an-na'ti ya. Karena dia merupakan badal dari kata arba'ah ya. Boleh dibaca an-na'ti. An-na'ti, wa taukidi, wal atfi, wal badali. Jadi ada 4 ya. Na'at, taukid, atof, dan badal. Wa ilaika al-amthilatu. Nah, al-amthilatu jadi dibaca domah karena dia menjadi mubtada yang diakhirkan. Apa alasannya dia mubtada yang diakhirkan? Karena diawali oleh khobar yang muqaddam. Mana khobarnya? Allah. Ilaika, yaitu jar dan majrur ya. Ila ketemu anta menjadi ilaika. Ya. Wawunya di situ wawu apa? Wawu jadid ya, wawu baru. Wawu yang berada pada awal kalimat. Baik, jadi itu tentang tawabi ya. Tawabi itu ada 4, definisinya tadi sudah kita sebutkan. Apa saja 4 itu? An-na'tu, wat-taukid, wal-atof, wal-badal. Na'at, taukid, atof, dan badal. Kalau mau mengikuti urutan di Al-Ajrumiyah, kalau nggak salah atof dulu ya. Taukid dan badal itu di akhir. Baik, lanjutkan. Mau Banyu, anak itu dibaca.
An-na'tu al-marfu'u ahadara talibul jadidu al-mansubu yatlibul mudirul Yatlubu. yatlubu ya yatlubul mudiru talibal jadida al-majruru hadza daftaru talibil jadidi. Masya Allah. Baik. Baik. Satu-satu dulu ya ya. Baik. Anak tuh di sini kita lihat beliau di sini penulis Durusul Lughoh tidak memberikan definisi ya. Makanya saya katakan Durusul Lughoh ini tidak kebanyakan teori ya. Tidak kebanyakan teori. Berbeda dengan buku-buku Nahwu ya. Memang fokusnya kan Nahwu. Makanya yang penting peserta itu paham, oh itu naat tuh yang seperti itu gitu. Nggak harus ngafal definisi dan seterusnya, enggak. Kita lihat contohnya di sini. Naat itu kayak gimana sih gitu ya. Kita lihat kasusnya yang marfu. Ingat marfu itu marfu ya. Mansub itu yang fathah ya, yang fathah. Majrur itu yang kasroh. Itu kan gampangnya gitu ya. Marfu itu yang domah. Lihat ahadarat talibu al-jadidu. Di sini ya umat sekalian, yang menjadi naat adalah yang diberikan cetak tebal, yang di bold ya. Nah, al-jadidu. Tadi kita ingat definisi tabi adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya dalam hal i'rab secara keseluruhan. Ya, jadi yang mengikuti secara keseluruhan, mutlakon. Al-jadidu di sini dia mengikuti isim yang sebelumnya. Mana isim di sini? Yaitu kata atau libu. Karena atau libu di sini adalah harokatnya domah, ya. Maka al-jadidu juga i'rabnya juga dia taharokatnya dengan domah. I'rabnya di sini dia marfu. Nah itu. Nah pertanyaannya, ini di luar pembahasan tawabi. Kita harus tahu dulu atau libu ini kalau dibaca gundul ya. Kenapa atau libu itu dikasih harokat domah? Coba mubahnya apa jawabannya? Kenapa atau libunya domah? Karena kedudukannya sebagai fa'il. Ya, karena dia sebagai fa'il. Fa'il dari mana? Dari fi'il yaitu hadoro. Apakah siswa yang baru hadir atau datang? Ya. Nah, ini kita tahu dia menjadi fa'il sudah kita bahas sebelumnya. Pada marfu'atul al-marfu'at minal asma, ya. Ya. Jadi pembahasannya memang berurutan, nggak bisa seseorang itu bahas naat dulu sebelum pembahasan terkait dengan marfu'at, mansubat, dan majruratnya selesai. Nah, pada yang mansub, yang ingat yang mansub itu fathah. Tadi sudah dibaca oleh Mubanyu, yatlubu ya, karena dari kata tolaba. Tolaba yatlubu. Yatlubu di sini bisa artinya mencari. Ya, mencari. Mudir ya, mencari. At-talib berarti siswa, al-jadid yang baru. Maka karena di sini lihat harokatnya al-jadida mengikuti at-taliba. At-taliba fathah, maka al-jadida juga fathah. Kenapa at-taliba fathah? Karena dia merupakan maf'ul bihi dari fi'il dan fa'il sebelumnya. Fi'il yatlubu, fa'ilnya adalah
al-mudir. Yang terakhir yaitu al-majrur. Al-majrur kasroh. Ya, majrur itu identiknya dengan kasroh. Lihat kalimatnya. Hada daftaru at-talibi al-jadidi. Al-jadidi di sini, kenapa kita kasih harokat kasroh? Mengikuti isim yang sebelumnya yaitu at-talibi. Nah, pertanyaannya kenapa at-talibi kasroh? Kenapa Ummu Banyu? Karena mudhofun ilaih, Ustaz. Mumtaz. Karena ia sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih itu ya menjadi majrur. Mudhofnya pada kata daftaru. Ya. Maka di sini secara i'rabnya hadza di sini adalah mubtada, daftaru khobar, wa huwa mudhaf, at-talibi mudhaf ilaih majrur, al-jadidi naat dari at-talibi. Maka dibaca kasroh. Nah, itulah terkait dengan naat. Barulah kita tahu naat di sini apa. Ya. Jadi itu kalau di Durusul Lughoh tidak banyak definisi. Oh, seperti itu ya naat itu. Hanya kita bisa katakan naat ini dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai sifat, ya, sebagai sifat. Naat itu adalah sifat atau wasfun atau sifatun. Itulah naat. Baik, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Enggak ada, Ustaz. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini kita hapus ya, biar nggak pusing lihatnya. Tapi maksudnya biar kenapa dicoret-coret gini ya ada seninya gitu ya ngajarnya. Biasanya saya di papan tulis, sekarang di layar ya. Ini kita hapus. Bu Nur Atifah, silahkan di at-taukid dibacakan. Yang kedua. At-taukidu al-marfu'u hadarat tullabu kulluhum. Qala li hadzal mudiru nafsuhu. Al-mansubu sa'altu tullaba kullahum. Sa'altul mudira nafsahu. Al-majruru sallamtu ala tullabi kullihim. Sallamtu ala al-mudiri nafsihi. Baik. Baik, syukran, jazakillah khairan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ketika beliau membahas at-taukid juga tidak mendefinisikan, ya, langsung diberikan contoh taukid yang marfu, contoh taukid yang mansub, dan contoh taukid yang majrur, ya. Ya, taukid sendiri, ya kalau kita pelajari di buku-buku nahwu, intinya kalau naat itu sifat ya. Kalau naat itu sifat, naat itu sifat. Ya. Kalau taukid itu bisa kita artikan dia adalah yaitu penegasan. Penegasan atau penguat, ya. Dilihat yang marfu tadi yang sudah dibacakan, hadaratul labu kulluhum. Pertanyaannya, kenapa dia dibaca kullu? Kenapa kita nggak baca dia kulla atau kita baca kulli? Alasannya sederhana, karena isim sebelumnya kita baca apa? Tullabu. Mengapa dia tullabu? Kenapa Ibu Nur Atifah dia menjadi tullabu? Karena sebagai fa'il, Ustaz. Mumtaz, Masya Allah. Dia fa'il dari kata hadara. Ya.
fiilnya hadara, fa'ilnya at-tullabu, maka di sini ada kata kullu, dia menjadi taukid. Taukid itu mengikuti isim yang sebelumnya. Karena isim sebelumnya tullabu, maka kita baca kullu. Ya. Naam. Ini kulluhum. Jadi kita ambil di sini kesimpulan sedikit. Di antara taukid adalah lafaz kullu. Nah, afwan, ku ya, dhammah. Boleh dibaca kullu, boleh nanti dibaca kulla sebetulnya. Yang penting kul. Nah, kul di sini, afwan, ini ada syaratnya, yaitu dia harus adanya domir setelahnya. Itu ada domir hum ya. Nah, dia harus ada domir setelahnya. Kalau misalkan dia adanya di awal, kullu bid'atin dhalalatun misalkan, maka dia bukan taukid, dia mubtada di situ. Kullu bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah itu sesat. Kullu di situ adalah mubtada wa huwa mudhof, bid'atin mudhof ilaih, dhalalatun khobarnya. Kullu nafsin dha'iqatul mauti. Maka di situ kulunya jadi apa? Mubtada. Hadaratul labu kulluhum. Nah, kullu di situ jadi taukid. Ya, karena dia berfungsi sebagai penegasan dan letaknya di akhir dan ada domir yang kembali kepadanya. Domir hum kembali kepada at-tullab. Oke, contoh taukid yang lain di sini. Qala li. Apa arti qala li? Berkata dia ada. kepadaku. Ya. Dianya siapa? Dilihat di sini ada hadzal mudiru. Mudir ini berkata kepadaku. Nafsuhu. Nah, ada kata nafsu. Sebetulnya, jadi kalimat dalam bahasa Arab itu, nah ini sebagai ini ya, tambahan ilmu buat kita ya. Tanpa ada taukid pun itu sudah sempurna. Karena dia sebagai penegasan aja. Tanpa ada taukid, tanpa ada kata nafsuhu, tanpa ada kata kulluhum, itu juga sudah sempurna. Hadaratul labu, ada fi'il, ada fa'il. Qala li hadzal mudiru. Mudir yang ini berkata kepadaku. Ini juga sudah sempurna. Ya. Tetapi kenapa ya ada tambahan taukid ini? Tambahan taukid ini berfungsi sebagai tadi sudah kita jelaskan, yaitu penegasan. Mengapa perlu penegasan? Nah, pertanyaannya begitu. Ya, mengapa perlu penegasan? Jawabannya adalah karena orang-orang Arab ya itu mereka sangat suka dengan namanya majaz. Ya. Apa itu majaz? Ya, mengapa ada taukid? Karena orang-orang Arab sangat suka dengan majaz. Apa itu majaz? Majaz adalah menyebutkan atau penyebutan sesuatu yang bukan makna sebenarnya. Itu majaz ya. Misalkan gini, orang Arab suka bilang, telah datang seorang raja misalkan. Yang datang bukan rajanya, tapi wakilnya. Itu orang Arab begitu.
Saya kan melihat singa. Padahal yang dia maksud adalah singa podium. Saya melihat rembulan. Yang dia maksud adalah wanita yang cantik gitu ya. Jadi orang Arab itu suka membuat majas. Bahkan majas itu sangat digemari oleh mereka untuk menyindir, untuk memuji, pakai majas. Ya, beda dengan orang Indonesia ya, yang kalau bicara itu ya harus dijelaskan sampai utuh gitu ya. Kalau orang Arab itu mereka orang Arab yang dulu ya, yang awal-awal generasi Islam, bahkan zaman jahiliyah ya, mereka suka sekali dengan namanya majaz. Nah, maka untuk menghilangkan majaz ini ya, datangkanlah yaitu taukid namanya. Contohnya tadi, qala li hadzal mudiru nafsuhu. Ya. Mudir ini berkata kepadaku nafsuhu. Nafsuhu itu artinya adalah yaitu benar-benar iya. Jadi si mudir itu yang bicara kepadaku, bukan wakilnya, bukan utusannya, ya, tapi si mudir itu. Kalau yang kulluhum, ini penegasan, tidak ada terlewat satupun. Hadaratul labu kulluhum. Semua siswa hadir seluruhnya tanpa terkecuali. Ya. Karena bisa jadi hadaratul labu kulluhum, kalau hanya hadaratul labu, para siswa hadir. Bisa jadi yang hadir cuma 3. Tapi kan disebut jamak, tulab kan? Tapi kalau dibilang kulluhum, berarti seluruhnya di sekolah itu semua siswa hadir tanpa terkecuali. Ya, ini pembahasannya sebetulnya di ilmu balaghah ya. Jadi orang Arab itu suka majas. Nah, karena mereka udah kebiasaan majas, sehingga kalaupun dia bicara itu banyak orang yang nggak percaya gitu. Ketika ketika ia ingin agar orang lain percaya atas omongannya, maka dia harus datangkan taukid. Qala li hadzal mudir nafsu. Mudir itu benar-benar berkata kepadaku. Yang berkata mudirnya, bukan orang lain, bukan wakilnya, bukan. Telah datang presiden, seorang diri. Maksudnya apa? Nafsu itu kan seorang diri kan. Maksudnya apa di sini? Presidennya, bukan ajudannya, bukan yang lain-lainnya. Betul-betul presiden. Makanya kalau kalimatnya qala li hadzal mudiru, mudir ini berkata kepadaku, bisa jadi bukan sebenarnya si mudir itu, tapi wakilnya. Tentu ini berbeda ya dengan bahasa kita ya, dengan bahasa Indonesia ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia bilang telah datang presiden, ya yang masuk presiden gitu ya, bukan ajudannya gitu. Kalau orang Arab ketika dia bilang telah datang pimpinan atau raja, maka itu bisa dikatakan belum terpercaya 100%. Sampai dia mendatangkan taukid ya dengan kata nafsuhu. Baik, itu ya. Nah, sekarang lihat yang mansub. Nah, tadi secara teori Anda lebihkan sedikit ya tambahan materinya supaya kita terbuka. Oh, kenapa ada taukid ya? Oh, gitu sejarahnya. Karena orang Arab suka majaz. Dihilangkan majaz itu dengan adanya taukid. Baik, setelahnya ada al-mansub. Sa'altu tullaba kullahum. Kenapa ini kita baca kulla? Karena sebelumnya apa, Bu Atifah? Sebelumnya ada kata tulla. Tullaba. Sebagai apa? Tullaba jadi Jadi fathah. maf'ul. Maf'ul Jadi bihi, Ustaz. maf'ul bihi, mumtaz. Jadi maf'ul bihi. Ketika kita bilang maf'ul, harus kita tegaskan ya. Karena kemarin sudah kita bahas maf'ul ada 5 ya. Ada maf'ul bihi, maf'ul fihi, maf'ul li ajlihi, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah. Ada 5. Nah, ini namanya maf'ul bihi. Sebelumnya ada kata apa? Sa'altu, fi'il dan Fa'il. fa'il. Fa'ilnya domir tu di situ. Tu adalah fa'il. Fi'il, fa'il, tulaba, maf'ul bih, kullahum.
hum. Kulla di situ adalah taukidun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun. Taukidun mansubun. Kenapa dia taukidnya mansub? Karena muakkad itu artinya yang ditaukidkan. Muakkadnya itu tulaba adalah mansub. Nanti kita mengi'rabnya kulla berarti tadi gimana? Kulla taukidun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun wa huwa mudofun. Hum mudofun ilaihi. Ya, domir muttasil bla 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 dan seterusnya ya. Mudof ilaih atau mudof ilaih saja boleh. Ya, untuk awalan nggak apa-apa. Nah, sa'altul mudiro nafsahu. Saya bertanya kepada mudir, ya, seorang diri. Yang maksudnya seorang diri, maksudnya betul-betul si mudirnya itu, si fulan yang jadi mudir itu, gitu. Bukan kepada wakilnya, bukan kepada yang lainnya. Itulah fungsi daripada taukid. Maka nafsa di sini jadi taukid yang mansub karena sebelumnya mudiro itu adalah juga mansub. Ya, sa'altu at-tullaba. Saya bertanya kepada siswa seluruhnya. Sa'altul mudira nafsahu. Saya bertanya kepada mudir seorang diri. Maksudnya si mudirnya itu bukan seorang dirinya kembali ke saya ya, tapi seorang dirinya itu kembali kepada mudir. Atau kita artikan boleh seorang diri, boleh kita artikan benar-benar. Saya bertanya kepada mudir yang sesungguhnya, boleh yang sesungguhnya. Karena di antara arti taukid kan kita artikan sesungguhnya, benar-benar. Yang ketiga, al-majrur salamtu ala tullabi kullihim. Di situ kullihim tulisannya ya. Naam, kullihim. Salamtu, saya bersalaman ya kepada para siswa seluruhnya. Salamtu alal mudiri nafsihi. Nah, ini juga sama ya dengan mudir ya sebenarnya. Jadi kepada mudirnya, tidak kepada bawahannya atau wakilnya. Allahu a'lam bishawab. Itulah taukid. Nah, para umat sekalian, taukid itu ya tidak hanya dua ini, yaitu kul dan nafsu. Nafsun ya, bukan. Tidak hanya dua ini saja. Ada lagi yaitu contohnya adalah yaitu apa? Jami. Ya, jami. Anda tulis di kolom obrolan ya. Jadi di antara taukid adalah yaitu ada jami'. Nah, ini jami'. Tapi syaratnya harus domir setelahnya. Jami'uhum, jami'uha. Ya. Kemudian selain ini adalah ainun. Ainun. Ya. Ainuhu jadinya. Ada domirnya. Kemudian diantaranya adalah untuk kalau dua benda, kila dan kilta. Berarti kalau kila ini nanti jadinya domirnya huma. Kila huma dan kilta huma. Kila dan kilta. Kilta buat mu'annas, kila buat muzakkar. Nah, itulah terkait dengan namanya taukid. Ya, taukid. Nanti ada terkait perinciannya, ada pembahasannya, atau bisa lihat di buku-buku nahwu ya. Nah, ini kita hapus ya. Baik, sekarang kita lanjut yang ketiga, yaitu al-atf. Boleh dibaca, Mubanyu, silahkan. Nama Ustaz. Al-atfu. Al-marfu'u. Kharaja hamidun wa sadiquhu.
Al-mansubu tolaba ya Ustaz? Naam, tolaba. Tolabal mudiru hamidan wa sadiqahu. Al-majruru aina aina kutubu hamidin wa sadiqihi. Naam. Tayyib, tayyib. Alhamdulillah, syukran. Nah, kita lihat dulu di sini al-atfu ternyata penulis memberikan footnote ya. Kalau di dalam istilah bahasa Arabnya namanya ta'liq. Ya, ta'liq. Jadi ta'liq itu catatan kaki ya, kalau kita bilang. Nah, ini ta'liq. Nah, ta'liqnya di sini yang pertama al-atfu nau'an. Kelihatan nggak? Ada tulisan ya. Kalau di layarnya yang paling bawah, kalau di bukunya bisa dilihat di itu ya. Al-atfu nau'an, atof ada 2. Ini beliau belum mendefinisikan atof, langsung memberikan jenisnya ya. Pertama disebut atfun nasak. Yang kedua disebut atful bayan. Atof nasak dan atof bayan. Ustaz, suaranya putus-putus. Apaan Ustaz? Oh iya, sebentar. Ana nambahkan sinyal dulu. Baik, coba kita. Ini sudah lebih baik, Umu? Jelas Ustaz. Baik. Ya, jadi atof itu ada 2 macam. Pertama disebut sebagai atfun nasak, atof nasak. Dan yang kedua disebut sebagai atful bayan, atof bayan. Atfun nasak, atof nasak, contohnya adalah di sini uhibbullaha wa rasulahu. Ya. Di sini mana yang menjadi atof di sini yaitu kalimat uhibbullaha wa rasulahu. Maktufnya adalah rasula. Rasula maktuf, Allaha maktuf alaih. Di sini ada huruf atof yaitu waw. Ya. Amma atful bayan, adapun atof bayan fayushbihu al-badal. Nah, maka ia menyerupai badal. Menyerupai badal. Namanya atof bayan. Wasatadrusuhu fil mustaqbal insyaallah. Dan yang kita akan pelajari ia di pelajaran yang akan datang insyaallah. Baik. Jadi atof ada 2 dan berarti yang di sini yang dimaksud adalah atof nasak ya, nasak. Kita lihat dulu di sini al-marfu, contoh pada atof yang marfu. Kharaja Hamidun. Kharaja Hamidun. Ini kita baca Hamidun. Ya. Wa sadiquhu. Sadiku di sini mengikuti Hamid. Ada wawu di situ. Berarti kalau atof di sini yaitu apa? Yang mengikuti ya sebelumnya dengan perantara huruf wawu ya. Itu mudahnya demikian. Ada perantara huruf wawu. Sebetulnya huruf atof itu tidak hanya huruf wawu ya. Mungkin ada yang pernah belajar apa saja, ada yang masih ingat? Fa ya. Wa, fa, tuma, Wawu, ya, fa, betul. Ada lagi, thumma, betul. Fa tadi sudah ya. Thumma, fa, ya. Itu diantara
huruf-huruf ataf, betul ya. Jadi ataf itu tidak hanya wawu, hanya saja di sini sekali lagi di Durus Surugo kok cuman wawu aja ya, karena kita di sini untuk memudahkan ya. Karena kan buku ini memang tidak teoritis terkait dengan nahwu ya. Dia lebih global, membahas terkait dengan bahasa Arab secara umum. Jadi nggak hanya nahwu saja. Makanya tidak dibahas secara detail. Nah, kita lihat yang mansub sekarang. Tolabal mudiru hamidan. Tolaba di sini, tolaba itu ada dua arti ya. Pertama adalah mencari, seperti yaitu tolabul ilm, mencari ilmu. Ya, ada tolaba artinya meminta. Ya, meminta. Ya, di sini cocoknya sepertinya mencari ya. Kalau meminta itu biasanya disertai dengan apa namanya, maf'ul bih yang keduanya. Atau dia langsung kalau meminta apa kan? Talabal mudiru hamidan. Mudir meminta hamid. Ya, meminta hamid kenapa? Maka diartikan lebih tepatnya di sini adalah mencari. Hamidan di sini maf'ul bih yang maf'ul bih ya, dia fathah mansub, maka sodiko di situ menjadi mansub juga. Yang majrur juga sama, aina kutubu hamidin wa sodiqihi. Kenapa sodiqihi? Dia kembali ke Hamid ya. Nah, hanya saja di sini yang agak sedikit membuat kita berpikir lebih gitu ya. Kenapa di sini kok bentuknya adalah menggunakan domir ya? Sodikuhu gitu kan? Kenapa nggak contoh misalkan khoroja hamidun, misalkan wa aliyan, contohnya ya. Contoh saya tulis di kolom obrolan. Khoroja hamidun wa mahmudun, contohnya ya. Yang gampang gitu. Kan begini gampang ya. Itu tinggal, wow, Mahmud di sini sama ngikutin Hamid kan gitu ya. Kenapa kok dicarikannya adalah yang ada domirnya? Allah alam ya. Ya contohnya betul yang dicantumkan oleh penulis di sini betul seperti itu. Tetapi membuat kita lebih berpikir lagi. Ya. Kenapa? Nah ini, jadi dengan contoh yang diberikan oleh penulis, kita di sini berpikir kan, pertama, apa kesimpulannya di sini? Bahwasanya mudof ilaih itu menjadi makrifah. Ya. Kalau Hamidun dia makrifah ya. Apa alasan dia makrifah Hamidun? Sama orang, isim alam. Naam, isim alam. Adapun sodikuhu dia makrifah adalah karena idofah. Ya, idofah itu adalah makrifah. Dan ada domirnya kembali ke Hamid, sodikuhu. Kalau dia di sini pakai isim alam yang lain, ya tidak ada bedanya, sama saja dengan contoh yang pertama tadi pada naat ya, memberikan sifat. Nah, kalau naat sifat jelas ya. Kalau ini kan, kenapa nggak Hamidun wa Mahmudun? Ya, nah, tapi di sini diberikan contohnya adalah dengan mudof ilaih. Kepada mudof ilaihnya adalah domir. Baik, terakhir adalah badal. Silahkan dibacakan, Bu Nur Latifah. Badal ya. Al-marfu' anajaha akhuka Hashimun. Anajaha hadat tolibu. Al-mansubu a'rifu akhuka Hashiman. A'rifu hadat toliba. Al-majrur
Aina ghurfatu akhika Hashimin? Aina ghurfatu hadha talibi? Ya, nah, syukran. Taib al-badal, terakhir badal. Ya, badal di sini artinya pengganti. Ya. Pengganti berarti harus sama dengan yang diganti. Gitu ya. Oke, dilihat di sini. Anajaha, najaha, artinya lulus ya. Lulus. Apakah lulus? Siapa yang lulus di sini? Aku ke saudaramu Hashimun yang namanya Hashim. Jadi badal itu ya mengikuti mubdal minhu ya. Mubdal minhu. Bukannya mabdul ya. Kalau ada yang badal dan mabdul itu salah ya. Yang betul badal itu mubdal minhu. Ya, kalau atof, ma'tuf alaih kan ya. Taukid muakkad ya, muakkad ya. Kalau badal mubdal minhu. Karena dia asalnya dari abdala yubdilu. Abdala yubdilu ibdalan. Mubdilun mubdalun. Dia memang bentuknya gitu, tidak dari badala yabdulu ya, dari abdala yubdilu. 6. Hashimun di situ berbagai badalnya, pengganti. Kenapa dia dibaca mun Hashimun? Karena yang diganti mubdal minhunya itu juga bentuknya marfu, yaitu aku, hanya saja beda tanda baca ya. Sama-sama marfu tetapi beda di tanda baca. Kalau Hashimun tanda bacanya adalah doma, kalau aku tanda bacanya adalah waw. Kenapa? Karena dia termasuk al-asma al-khamsah. Jadi beda di mana? Di tanda baca. Ana jahahadat talibu. Nah, di sini juga terjadi badal dan ada mubdal minhunya. Mana yang badal? Badalnya adalah at-talibu. Mana yang digantinya? Yang digantinya adalah hadza. Mubdal minhunya hadza. Kenapa bisa kita kasih harokat atau libunya domah? Siapa yang bisa jawab? Silahkan. Boleh Mubanyu, boleh Bu Nur Atifah jawab, boleh. Siapa saja boleh, silahkan. Karena fa'il ya Ustaz. Mumtaz, karena hadza di situ sebagai fa'il. Gimana ngi'rabnya? Hadza berarti di situ ismu isyarah. Dia adalah isim isyarah. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Kenapa? Karena alif itu sukun ya. Atau kalau alifnya kita nggak anggap ada, berarti mabniun alal fathi. Za-nya kan. Kan kita baca hadza itu hadza. Za-nya pendek. Untuk coba lebih yakinkan lagi kita cari di buku-buku Arab ya. Kalau hadza itu mabninya ala apa dia? Ala sukun atau ala al-fathi ya. Intinya dia mabni karena dia isim isyarah. Kemudian ismu isyaratin mabni apa? Wahwa fa'ilun ya. Dia adalah sebagai fi mahali raf'in fa'ilun. Dia posisinya posisi rafa. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il. Ya. Nah, dia sebagai fa'il. Maka at-talibu mengikuti fa'il. Fa'ilnya hadza, fa'il itu marfu. Gitu kan? Maka at-talibu harus juga menjadi marfu. Makanya dibacanya u, tidak dibaca a, tidak dibaca i. Tidak dibaca at-taliba, tidak dibaca at-talibi, tapi dibacanya adalah at-talibu.
Begitu juga yang berikutnya, al-mansub. A'rifu akhaka Hashiman. A'rifu di situ sebagai fi'il dan fa'il. Fa'ilnya di situ domir mustatir wujuban takdiruhu ana. Akho di sini adalah sebagai maf'ul bihi yang mansub. Tanda nasabnya apa, Bu Nur Latifah? Eh, yang mana? Ustaz? Apa nih? Oh, Yang akhoka alif, akho, alif, alif, alif. alif. Naam. Akho di sini adalah maf'ul bi yang mansub, tanda nasabnya adalah alif karena dia termasuk al-asma al-khamsah. Dan ia sebagai mudhof. Ka berarti jadi domir Mudhof. muttasil, naam, fi mahalli jarrin mudhof ilaih. Ya. Hashiman, nah, sebagai badal. Badalun mansubun, badal yang mansub. Karena mubdal minhunya mansub. Akho itu mansub. Maka Hashiman juga mansub. Nah, arifu hadza taliba juga sama, semisal dengan yang tadi ya. Berikutnya al-majrur. Aina gurfatu akhika Hashimin. Kenapa jadinya Hashimin? Hashimin ya dibaca ini karena dia badal pengganti dari akhi. Akhi di sini majrur. Kenapa majrurnya akhi? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari gurfatu. Akhi mudhof ilaih majrur. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya apa? Iya. Ya, Iya. Kenapa dia dengan ya tanda jarnya? asma'ul khamsah. Min asma'il khamsah. Naam, karena dia termasuk al-asma al-khamsah. Ya, termasuk al-asma al-khamsah. Nah, maka Hashimin itu majrur. Aina gurfatu hadza talibi. Talibi juga di sini sama dengan kasus yang tadi di atas. Dia badal dari hadza. Badal dari hadza. Badal dari hadza. Badal dari hadza. Nah, hadza di situ majrur kenapa? Mudhof ilaih dari gurfah. Gurfah berarti mudhofnya. Kemarin gimana kalau ada tanda kata tanya aina, maka aina di situ sebagai khobar yang muqaddam. Khobar yang muqaddam. Berarti mubtadanya mana? Coba. Ini kan ada Akhi, mubtada yang muakhar. Yang mana? akhika ya Ustaz. Hmm? Mubtada Enggak, yang ini. yang Iya, mubtada yang muakharnya pada kata aina gurfatu hadzat talib. hmm, Yang mana? akhika bukan Ustaz. Bukan, yang ini nih. Yang aina Yang mana? gurfatu hadzat talib. Oh, Mana mubtadanya? ada. Gurfah. Gurfa. Naam, Oh, gurfa. Makanya dibaca domah kan? Gurfa itu mubtada itu marfu. Marfu itu domah. Gurfatu. Khobarnya adalah aina. Dia khobar yang muqaddam. Jadi kalau ada kata tanya dalam bahasa Arab, yaitu dia menjadi khobar yang muqaddam. Ya. Kan kalau khobar tuh harusnya di belakang ya. Tapi karena dia kata tanya, maka dia kita letakkan di depan. Nah, itulah badal ya, badal. Jadi ada 4 tawabi, yaitu naat, taukid, kemudian ada ataf dan badal. Nah, untuk lebih memperdalam ini semua nanti ada materinya masing-masing per pembahasan. Kita lanjutkan sekarang fil af'al. Nah, ini bagian yang fil af'al. Kita asma sudah belajar, isim-isim, ini tentang fi'il. Dilanjut silahkan mau Banyu Ustaz. dibacakan. Fil af'ali al-mu'rabu wal mabniyu minal af'ali al-fi'lul madhi wa
Wa fi'lul amri mabniyani. Wal fi'lul mudhari'u mu'rabun. Ila Iza apa nih Ustaz? Gimana baca Ustaz? Idza tasalat. Oh ya. Ila idza tasalat bihi nunun niswah fayakunu mabniyan. Nahu. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut. Boleh. Afhamu hadzal darsu. Hadzal dar badal mana nih? Ini badal ya dar. Karena sama-sama ma'rifat. Hadzal Dar marfu'in dars. yang marfunya bukan isimnya. Yang marfunya fiilnya, kan lagi bahas fiilnya tadi. Afhamunya ini yang marfu. Kalau darsa ini tidak marfu. Oh, afhamu hadzal darsa. Darsa, karena kembali ke hadza. Hadzanya di situ jadi maf'ul bihi. Maf'ul bi dari mana? Dari fiil dan fa'il. Mana fiil fa'ilnya? Yaitu kata afhamu. Afhamu itu adalah fiil dan fa'il. Fiil dan fa'il. Fa'ilnya mana? Domir, mustatir, wujuban. Takdiruhu ana. Ana atau ana afhamu. Atau afhamu ana. Ada ananya di situ. Terus mansub? Mansubun uridu an afham. Bener nggak sih Ustadz bacanya? Uridu an afhama. Uridu an afhama hadzal darsa. Sahih. Mana di sini yang mansubnya? Afhama. Sahih. Marfu di sini afhamu. Mansub di sini afhama. Terus majzum baca? Lam afham hadzal darsa. Mana yang majzum? Afham. Afham. Taib. Kita ke halaman sebelumnya ya. Ya. Jadi kita bahas dulu tadi fil af'al ini karena halamannya harus kita geser, maka kita balik lagi ke halaman sebelumnya. Kita bahas tentang babul af'al atau bab fil af'al, bab terkait dengan fiil-fiil. Kalau isim udah selesai berarti kemarin dibuat ringkasannya, silahkan ya, tentang i'rabnya, jabatannya dan juga tawabinya. Nah, di sini af'al lebih sedikit pembahasan af'al karena pembahasan fiil lebih banyak itu di pelajaran apa? Ya, siapa yang tahu? Pelajaran sorof ya. Sorof itu fokusnya di fiil dan perubahannya. Adapun nahwu lebih banyak membahas isim. Ya, sorof ada isim nggak? Bahas isim ada ya, seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim alat kan ada. Tapi nggak banyak pembahasan itu. Dia banyaknya di fiil. Baik, fil af'al, bab terkait dengan fiil-fiil. Al-mu'rabu wal mabniyu minal af'al. Mu'rab dan mabni yang ada pada fiil. Ini adalah kesimpulannya. Di sini jadi di Durusulughah ini diberikan kesimpulan-kesimpulannya. Mudah bagi kita untuk memahaminya. Ya. Kita bahas dulu. Di sini kesimpulannya pertama, al-fi'lu al-madi wa fi'lul amri mabniyani. Ini kaidahnya. Fi'il madi dan fi'il amr keduanya adalah mabni. Apa arti mabni berarti? Tidak berubah. Tetap tidak mengalami perubahan. Tetap ya, tidak mengalami perubahan. Itulah mabni. Berarti tersisa bagi kita satu fiil. Karena fiil itu kan 3 kan? Fiil ada 3. Ini yang pertama, ini yang kedua, amr,
Yang ketiga ada pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari mu'rab. Nah, fi'il mudhari mu'rab. Tapi tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Di sini dikecualikan illa, ya, kecuali idza tasalat, apabila bersambung, bihi, dengannya, ini kembali kepada fi'il mudhari. Apabila bersambung fi'il mudhari itu nunun niswah, dengan nun niswah. Nun niswah itu, ya, adalah nun untuk jamak perempuan. Contoh, misalkan kata doroba, 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 dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Itu fi'il madi. Kita bahas fi'il mudhari. Doroba mudharinya apa? Doroba yadribu, yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna. Maka pada kata yadribna di situ karena bersambung dengan nun niswah, maka nun niswah itu menjadikan fi'il mudhari'nya menjadi mabni. Jadi apabila fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah, nun untuk jamak perempuan yang hunna dan antunna, ya, maka menjadi mabni. Nah, di sini ada catatan footnote lagi, catatan kaki. Wa kadzalika yubna al-mudhari'u idza basyarathu nunut taukidi. Artinya begini, begitu juga fi'il mudhari menjadi mabni apabila berakhiran nun taukid. Apabila berakhiran nun taukid. Contohnya la asyrabanna. Ini namanya nun taukid. Banna, nun ada tasdidnya. La nashrabanna, la tashrabanna, la yashrabanna. Ini semua namanya nun taukid. Maka fi'il mudhari itu meskipun dia fi'il mudharinya tidak bersambung dengan nun niswah, ya, dia tetap menjadi mabni karena bersambung atau berakhiran dengan nun taukid. Oke, kita kembali. Fi'il ada 3. Ada 2 fi'il yang mabni, yaitu fi'il madi dan fi'il amr. Ada 1 fi'il yang itu adalah mu'rab, bisa berubah, ya, yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang mengalami perubahan tidak semua fi'il mudhari, ya, melainkan ada 1 fi'il mudhari yang dia juga bisa menjadi mabni, yaitu apabila bersambung dengan nun niswah. Nun an-niswah. Kita hapus ya. Ya. Kita lihat ke halaman berikutnya. Ini adalah contoh yang tadi dibacakan oleh Ibu Banyu, contoh fi'il mudhari yang namanya mu'rab. Mu'rab tadi apa? Bisa berubah. Lihat contohnya yang marfu. Afhamu hadzal darsa. Afhamu, ya. Uridu an afhama hadzal darsa. Ini yang mansub. Mana fi'il mudhari yang mansubnya? Yaitu afhama. Pertanyaannya afhama, kenapa dia fathah? Kenapa dia mansub? Karena sebelumnya ada an. Sebelumnya ada an. Terakhir yang majzum, fi'il yang majzum. Lam afham hadzal darsa. Yaitu pada kata afham. Kenapa dia mansub? Kenapa dia majzum? Kenapa dia sukun akhirannya? Karena sebelumnya ada lam. Di sini tidak ada majrur. Kenapa tidak ada majrur? Kenapa tidak ada majrur? Kenapa? Isim. Iya, fi'il itu tidak ada yang majrur karena majrur itu kekhususan isim. Ya, ini kita hapus ya. Jadi seperti itu. Jadi fi'il yang bisa berubah hanya fi'il mudhari.
itu juga dikecualikan satu domir yang dia nggak bisa berubah, yaitu ketika berakhiran nun niswah. Domir hunna dan antunna, berarti dua ya. Kalau yang udah belajar sorof, insya Allah sudah belajar semua ya. Nah, itu ada 14 domir, ada fi'il mudhari. Berarti nun niswah itu di dua, yaitu nun niswah itu ada pada hunna dan antunna. Contohnya tadi yadribu. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Nah, itu pada hunna, yadribna. Kemudian tadribu anta kan? Anta tadribu, antuma tadribani, antum tadribuna. Anti tadribina, antuma tadribani, antunna tadribna. Ana adribu, nahnu nadribu. Jadi pada yadribna dan tadribna itu mabni. Jalasa yajlisu atau sami'a yasma'u. Oke, yasma'u, yasma'u, yasma'ani, yasma'una. Tasma'u, tasma'ani, yasma'na. Yasma'na di situ hunna, maka dia mabni. Anta tasma'u, dari tasma'u lagi. Tasma'u, tasma'ani, tasma'una, tasma'ina, anti, tasma'ani, tasma'na. Antunna juga tuh, tasma'na. Asma'u, nasma'u. Qara'a, qara'a, yaqra'u, yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una. Taqra'u, taqra'ani, yaqra'na. Berarti yaqra'na, hunna. Di situ kan domirnya, maka dia mabni. Ya, tidak berubah. Maksudnya apa tidak berubah? Ketika dia marfu dibaca yaqra'na, ketika mansub ketemu an yaqra'na, ketika dia majzum lam ketemu lam yaqra'na, nggak ada yang berubah. Beda dengan afhamu, beda dengan aqra'u. Aqra'u hadza darsa. Uridu an aqra'a hadza darsa. Lam aqra' sukun hadza darsa. Itu semua sama kayak gini. Ya. Atau aqra'u diganti sama naqra'u. Kita baca. Naqra'u hadza darsa. Nuridu an naqra'a hadza darsa. Lam naqra' hadza darsa. Ya. Atau ganti dengan apa? Aktubu hadza darsa. Uridu an aktuba hadza darsa. Lam aktub sukun hadza darsa. Nah, seperti itu ya. Baik. Lanjutkan Bu Atifah yang alamatul i'rab al-asliyah wal far'iyah. Alamatul i'rabi al-asliyatu wal far'iyatu. Alamatul i'rabi fil mudhari'i thalathun. Wahia ad-dhammatu wahia alamatul raf'i. Al-fathatu wahia alamatul nasbi. As-sukunu wahia alamatul jazmi. Taib. Taib. Wahunaka. Sebentar, nanti kita lanjutkan yang itu. 6. Kita lihat dulu di sini alamatul i'rab al-asliyah wal far'iyah. Kita akan bahas di sini tanda i'rab yang asli dan yang far'i. Ini kita bahas pada al-af'al. Ingat kita lagi bahas af'al. Isim udah kita lewati. Ya. Nah, alamatul i'rab fil fi'lil mudhari. Karena kenapa yang dibahas khusus fi'il mudhari? Kok fi'il mudhari yang kita bahas? Fi'il madi sama fi'il amr kemana? Mabni. Fi'il madi dan fi'il amr mabni. Mumtaz. Karena mabni. Mabni itu berarti apa? Tetap. Nah, tetapnya gimana? Nah, ini catatannya ya. Nana berikan di kolom obrolan. Fi'il madi tetap berharokat apa? Fathah. Fi'il amr tetap berharokat. Sebenarnya bukan berharokat ya, sukun itu. Tapi nggak apa-apa, sebagai kias aja ya. Harokatnya sukun.
Ya. Maka sisanya hanya mudori. Ini mudori. Lihat mudori ada domah, fathah, dan sukun. Domah wahiyya alamatur raf'i. Menjadi tanda rofa pada fi'il mudori. Fathah menjadi tanda rofa pada fi'il fathah menjadi tanda nasab pada fi'il mudhari. Sukun menjadi tanda rofa tanda rofa. Sukun menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari. Ingat, ini baru tanda apanya? Asli, tanda i'rab yang asli. Nah, coba lanjutkan Abu Atifah. Dibaca. Wahunaka. Wahunaka alamatun ukhra far'iyatun. Terus wahiyah. Wahia fil anwa'il atiyati minal fi'li. Terus. Yang pertama, al-af'al. Al-awwal al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah itu ya Ustaz. Naam, al-af'alul khamsatu. Alamatur raf'i fiha alamatur raf'i fiha thubutun nuni wa alamatun nasbi wal jazmi hadfun nuni. Nahwu aturiduna an tadhhabu alam tadhhabi ilal madrasati ya Maryam. Athani al-fi'lun nakis. Alamatul jasmi fihi hadfu akhirihi. Sahih. Nahwu lam yamshi, lam yad'u, lam yansa. Mumtaz, Masya Allah, barakallahu fiik, alhamdulillah. Tayyib. Yang ini nanti kita bahas insya Allah setelah ini ya. Kita bahas dulu tadi yang dibaca sama Bu Atifah ya. Baik. Nah, tadi sudah kita bahas domah tanda rofa, nasab tanda fathah tanda nasab, sukun tanda jazm. Sebetulnya ini mudah, yaitu menyamakan dengan isim. Domah tanda rofa, fathah tanda nasab, kasroh tanda jar. Itu bagi isim kan? Bagi fi'il mudhari, domah tanda rofa, fathah tanda nasab, sukun tanda jazm. Itu namanya alamat asliyah, tanda utama, tanda pokok. Nah, sekarang yang far'iyahnya bagaimana? Kata beliau di sini, wa hunaka alamatun ukhra far'iyatun, dan di sana ada tanda-tanda yang lainnya yang sifatnya adalah far'iyah. Wa hiya fil anwa'il atiyati minal fi'li. Nah, dan ia adalah yaitu pada jenis-jenis yang berikutnya pada fi'il. Jadi fi'il mudhari itu adalah ya sebetulnya menjadi umdah fi'il mudhari itu. Menjadi pokok ya. Kita hanya mengenal fi'il, ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr gitu kan. Nah, fi'il mudhari sendiri terbagi-bagi. Ya terbagi-bagi. Tadi ada fi'il mudhari yang berakhiran namanya nun niswah, yaitu domir hunna dan antunna. Nah, di sini ada namanya al-af'al al-khamsah. Apa namanya? Al-af'al al-khamsah. Nah, al-af'al al-khamsah ini ada yang pernah tahu seperti apa al-af'al al-khamsah? Boleh, kalau ada yang pernah belajar. Nun waw jam. Ya. Al-af'al khamsah itu berarti fi'il yang 5 ya. Ya, fi'il yang 5. Apa saja? Yaitu yaf'alani. Kemudian taf'alani.
taf'alani. Baru 2 ya. Nah, sambil ditulis boleh di buku tulisnya. 2 lagi, depannya ta. Ini kan depannya ya. Yaf'alani. Afwan. Ini yang pakainya ani. Domiran. Kita pakai domirnya. Yaf'alani, taf'alani. Kemudian yaf'aluna. Temennya taf'aluna. Ini yang una. Ini yang jadi dua-dua biar gampang hafalnya. Kita bikin dua-dua ya. 2 pertama yaitu ani, 2 yang kedua adalah una. Yaf'alani, taf'alani. Kan ani ya, berakhirannya ani. Kalau yang bagian kedua, ini yang belakangnya una. Yaf'aluna, taf'aluna. Ini Ana nggak kasih harokat, boleh diharokati sendiri. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna. Terakhir, yaitu taf'alina. Terakhir adalah taf'alina. Taf'alina. Baik. Ini namanya al-af'al al-khamsah. Ya, al-af'al al-khamsah ini, kita lihat ujungnya ya. Ujungnya itu kan nun ya. Ujungnya itu nun, tuh semua huruf nun. Sehingga dia tidak seperti fi'il mudhari yang lain. Yang contohnya misalkan af'alu, taf'alu. Kalau taf'alu ini, ya, af'alu sama taf'alu, dia bisa berubah. Af'ala bisa, af'al sukun bisa, taf'alu, taf'ala, taf'al sukun bisa. Tapi kalau yang tadi 5 di atas itu yang termasuk al-af'al al-khamsah, tidak bisa pakai kaedah yang domah, fathah, sukun, nggak bisa. Terus bagaimana? Lihat lagi kitabnya. Alamatur raf'i fiha subutun nun. Pada al-af'al al-khamsah tadi yang sudah Anda berikan, tanda rofaknya dengan adanya huruf nun. Subutun nun. Menetapkan huruf nun. Menetapkan huruf nun. Jadi nunnya harus ada. Ya. Wa alamatun nasbi wal jazmi hadfun nun. Tanda nasab dan tanda jazmnya dengan membuang huruf nun. Ya. Membuang huruf nun. Kita lihat contohnya sekarang. Nahwu, langsung ke contoh. Aturiduna an tadhhabu. Ingat, al-af'al al-khamsah itu bukan hanya pada yaf'alani, taf'alani, bukan. Tapi semua fi'il yang masuk kepada kategori itu. Berarti contohnya, kalau kita ganti nih dengan yuridu, berarti yuridani, turidani, yuriduna, turiduna, turidina. Pakai yadhabu, yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabuna, tadhabina. Pakai yajlisu, berarti yajlisani, yajlisuna. Yajlisani, tajlisani. Yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. Pakai yasma'u, berarti yasma'ani, tasma'ani. Yasma'una, tasma'una, tasma'ina. Semua fi'il yang berakhiran ani, berakhiran una, dan berakhiran ina. Kita lihat contohnya sekarang. Aturiduna. Di sini ada nun. Ini ada nun. Berarti di situ dia apa? Rofa. Berarti aturiduna itu fi'il mudhari yang marfu. Tanda rofanya adalah subutun nun. Subutu an-nun. Kemudian ada kata antadhabu. Antadhabu di sini adalah fi'il mudhari yang mansub. Fi'il mudhari yang mansub.
Tanda nasabnya apa? Siapa yang bisa jawab? Nun. Hadfun nun. Masya Allah, Mumtaz. Hadfun nun. Mana nunnya yang di sini? Harusnya tadhabuna. Ini dibuang. Kita hapus. Kenapa alasannya? Karena ada an di sini nih. Ini an yang menyebabkan fi'il mudhari menjadi mansub. Namanya amil nasab. Atau an-nawasib. Maka dibuang apanya? Dibuang nunnya. Oke. Alam tadhabi ilal madrasati ya Maryamu. Oke. Tadhabi di sini asalnya adalah tadhabina. Ya, tadhabina. Asalnya ada nun di sini. Dari kata yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, anti, tadhabina, anti Maryam, ya Maryam, hai Maryam, untuk satu orang perempuan, tadhabina, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu ana, adhabu, nadhabu, nahnu, nadhabu. Kenapa dia dibuang nunnya? Karena dia majzum. Kenapa dia majzum? Karena sebelum fi'il mudhari'nya ada amil jazm. Mana amil jazmnya? Yaitu lam. Lam inilah amil jazm. Kalau an, amil nasab. Sehingga dibuang nunnya. Hadfu an-nun. Oke, berikutnya ada al-fi'lu an-naqis. Ini jenis lain dari fi'il. Ya, kalau al-af'al al-khamsah ini bagian dari fi'il mudhari, ya. Fi'il nakis juga bentuk lain atau bagian lain dari fi'il mudhari sebetulnya. Tetapi berdasarkan klasifikasi yang lain lagi. Jadi kalau fi'il nakis ini dari mana sih gitu ya. Nah, ini belajar sorof ya, nggak apa-apa. Fi'il nakis itu ya adalah bagian dari pembagian fi'il ditinjau dari sisi bentuk fiilnya. Ya, mungkin yang pernah belajar sorof ini sudah tamat semua ya, sorofnya insya Allah ya, sama Ustazah Fatimah. Fiil itu dari sisi bentuknya terbagi secara umum menjadi dua. Ya, ada namanya fiil sahih, ada namanya fiil mu'tal. Fiil sahih itu apa? Fiil yang tidak ada sama sekali huruf illat. Itu namanya fiil sahih. Ya. Ada namanya fiil mu'tal. Apa itu fiil mu'tal? Fiil yang terdapat huruf illat. Huruf illat itu apa? Iya, Alif, waw, ya. Alif, waw, dan ya. Ya kan? Nah, untuk fiil sahih kita lewati. Karena nanti juga ada pembagiannya lagi itu. Ada namanya salim. Ada namanya mahmuz. Ada namanya mudha'af. Itu kita lewati. Karena nggak lagi kita bahas. Kita bahas yang mu'tal dulu. Nah, mu'tal yang ada huruf illatnya terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ya, kalau mau dirinci ada 5 ya, bahkan 6. Tapi nggak kita rinci semua, kita bagi 3 aja yang gampang. Yang pertama adalah fiil mu'tal yang huruf illatnya di awal, seperti kata wajada, wawunya di awal kan? Wajada. Ya. Wa'ada, berjanji. Wajada, mendapati. Wa'ada, berjanji. Itu huruf wawu tuh awalnya. Maka itu disebut mu'tal yang di awal. Istilahnya dalam ilmu sorof namanya adalah, siapa yang tahu nih? Pernah belajar kan? Ingat nggak kira-kira istilah dalam ilmu sorof itu apa? Huruf yang apa? Fiil yang huruf ilatnya di awal. Lupa. Ya, ingat-ingat nih. Insya Allah setelah ini nggak lupa lagi. Istilahnya ya, yaitu ingat-ingat. Kalau di awal, di depan itu kita namanya apa? Contoh. Ya, contoh. Orang menjadi contoh itu kalau dia di depan, ya. Dia di awal, dia jadi pemimpin itu contoh.
maka namanya fiil misal. Misal. Misal itu apa? Misal itu kan contoh kan? Contoh. Kenapa dia jadi contoh? Karena dia di awal. Kalau dia di akhir nggak akan jadi contoh. Ya, contoh itu di awal, maka namanya misal. Nah, ada fiil yang dia itu berada di tengah. Karena fiil itu kan secara umum 3 huruf ya. Fa'ala. Kalau fa-nya huruf ilat, maka misal di depan. Kalau yang menjadi huruf ilatnya di akhir, disebut namanya ajwaf. Apa namanya? Ajwaf. Di tengah, Pak. Tadi apa? Anda bilang di depan ya? Di akhir Di tadi. tengah ya betul. Di tengah. Ajwaf. Ya, di tengah namanya apa? Ajwa. Ajwaf. Kalau tulisan Arabnya ajwaf, ya. Ajwaf itu dari kata jauf. Jauf itu rongga, rongga. Kalau kita rongga itu kan sesuatu yang adanya di tengah ya, rongga. Nah itu ajwaf. Jadi di tengah. Ada kata jauf. Jauf itu rongga, ajwaf. Jadi tengah dia. Contohnya apa? Seperti kata kola, ba'a, ya. Kola, kof, alif, lam. Alif itu huruf ilat. Dia adanya di tengah, maka disebut fiilnya adalah ajwaf. Nah, sisa kita yang terakhir itu apa? Huruf fiil yang huruf ilatnya di Akhir. Nakis. akhir. Nah, inilah istilahnya nakis. Artinya dia kurang. Disebut dia kurang karena kalau dia dijazmkan, hurufnya dihilangkan. Hurufnya dihilangkan. Alamatul jazmi, tanda jazm, yaitu dengan hadfu akhirihi, membuang huruf akhirnya. Contohnya di sini, asal katanya masya yamshi. Yamshi, masya yamshi. Ini ada huruf ya-nya di sini. Yamshi. Harusnya ada ya-nya ya. Begini ada ya-nya. Kenapa ya-nya ini hilang? Karena diawali lam. Amil jazm, maka dibuang huruf ilatnya, maka berkuranglah dia, maka disebut nakis. Ya. Lam yad'u, asalnya apa nih? Da'a yad'u. Ada wawunya. Gitu, ada wawunya. Wawunya kita buang, jadilah lam yad'u. Lam yansa, ada alif bengkok tuh harusnya. Yansa, dihapus alif bengkoknya, jadilah lam yansa. Lam yarmi. Begini saja. Asalnya dia panjang. Yarmi. Ada ya-nya. Tidak melempar artinya. Nah inilah. Yaitu apa? Tanda fi'il mudori yang far'iyah. Yaitu dengan hadfu harfil illah namanya. Membuang huruf illat. Ya. Adanya di mana dia? Pada fi'il yang nakis. Apa itu fi'il yang nakis? Fi'il yang huruf akhirnya adalah huruf illah. Ya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Untuk nasabnya yang nakis ya, tadi, kalau nasab berarti tetap ya. Kalau nasab. ya, kalau nakis yang nasabnya nanti ada pembahasannya di setelah ini insya Allah, yaitu terkait dengan takdiri. Ya, nanti kita bahas insya Allah pekan depan karena biar nggak terlalu banyak beban pemahaman ya. Insya Allah. Intinya ini dulu, nanti nasabnya kita bahas. Ya, nasab pada fiil nakis yang berakhiran huruf ilat. Nanti dia takdiri larinya, yaitu tidak ada yang dia tidak nampak, ada nanti yang nampak. Insya Allah nanti kita bahas di pekan depan. Baik, ini dulu yang kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Kenapa kita tunda? Supaya nanti pekan depan ini sedikit kita murojaah. Nanti setelah itu baru pekan depan kita tambah materi lagi supaya ada irtibat, yaitu apa? Yaitu ada ikatan dengan materi sebelumnya. Ya, baik.
Ada yang mau ditanyakan kembali? Untuk pertanyaan Bu Nur Atifah ditunda pekan depan ya insya Allah. Yang tadi Ustaz apa Ustaz? Yang fiil yang sohih tadi saya nyatet sepintas mahmuz mudhoaf, satu lagi apa Ustaz? Salim. Oh, salim. Ya, salim itu berarti apa? Yang tidak ada hamzahnya, tidak ada tasydidnya. Kalau mahmuz pakai hamzah. Qoro'a ada hamzahnya kan? A. Nah, itu adalah mahmuz. Mudhoaf yang bertasydid. Madda, farra, dan seterusnya. Salim yang tidak ada huruf ilat, tidak ada huruf hamzah, tidak ada huruf tidak ada mudhoaf. Maka disebut salim, selamat ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini beban murojaahnya lumayan banyak ya, tapi nggak apa-apa. Insya Allah sepekan bisa dibaca-baca. Untuk tugasnya, biar dibuka-buka bukunya, coba dicarikan ya di dalam Al-Quran, ya biar kita juga sering-sering baca Al-Quran, yaitu bentuk al-af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah yang rofa, yang nasab, dan yang jazm. Masing-masing 2 ya. Jadi 6 tuh ya. Ya. Soal nomor 2, carikan fi'il nakis dalam Al-Quran. Nakis yang jazm saja. Yang jazm saja, yaitu 2 juga. Jadi masing-masing 2. Ada 8 contoh. Ya, insya Allah nanti pekan depan sebelum belajar ya, kalau bisa dikumpulkan di foto. Seperti biasa. Kenapa ada tugas? Ya, untuk murojaah pelajarannya. Nanti Ana ingatkan insya Allah di grup untuk tugasnya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Cukup Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah. Nah, naktafi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, barakallah.